hari Minggu. Senang sekali kakak bisa bertemu adik-adik semuanya, walaupun hanya ibadah secara virtual. Nah adik-adik, semuanya sudah sarapan? Sudah mandi? Pasti sudah dong. Ya, adik-adik sudah siapkan semua Alkitabnya? Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada Minggu pagi hari ini, mari kita ambil sikap untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita bersatu di dalam doa, tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Satu, lipat tangan. Dua, tutup mata. Tiga, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur 145 ayat 1-3. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi adik-adik.
Hari ini pembacaan kita terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Sudah dibuka Alkitabnya? Jika sudah, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan hingga sampai saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengar cerita tentang Tuhan. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati adik-adik yang akan mendengarkan, biarkan mereka duduk, diam, dan tenang, hingga mereka bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Pembacaan Alkitab dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Lalu berkatalah Elisa, "Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Jawab abdi Allah, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, 'Baiklah kita masuk ke kota,' padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita." Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Demikian pembacaan Alkitab. Siapa di sini yang pernah tidak makan seharian? Apa rasanya ya? Sekali saja kita tidak makan, maka kita akan merasakan kelaparan, membuat kita tidak fokus, gelisah untuk menjalani aktivitas kita. Hari ini pembacaan kita berkisah tentang orang-orang Samaria yang sedang menderita kelaparan. Kenapa ya mereka kelaparan? Pada waktu itu, orang-orang Samaria sedang berperang dan dikepung oleh tentara Aram. Kepungan para tentara ini membuat makanan tidak dapat masuk ke dalam kota, sehingga orang-orang Samaria kesusahan untuk mendapatkan makanan dan kelaparan. Di depan pintu kota Samaria ada 4 orang sakit kusta. Mereka juga orang-orang Samaria adik-adik, tapi mereka tidak boleh tinggal di rumah mereka masing-masing. Karena pada waktu itu orang-orang dengan penyakit kusta dianggap kotor dan bisa menular ke orang lain. Keluarga 4 orang kusta ini memberikan mereka makanan adik-adik,
Tapi karena waktu itu keadaannya sangat sulit mendapatkan makanan, sehingga keempat orang kusta ini juga menderita dan kelaparan. Nah, akhirnya mereka mengobrol, mereka berpikir, bagaimana ya caranya agar mereka bisa mendapatkan makanan. Setelah mereka berpikir, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke tempat tentara-tentara Aram itu berkemah. Meskipun keempat orang ini ketakutan akan bertemu dan ditangkap oleh tentara Aram, namun mereka tetap berjalan ke tempat tentara Aram tinggal dan berkemah pada waktu sore harinya. Tapi sesampainya di sana, ternyata keempat orang ini tidak menemukan siapa-siapa adik-adik. Tempat itu sudah kosong. Tidak ada tentara Aram yang mereka lihat di sana. Ternyata tentara-tentara itu sudah pergi karena mereka ketakutan mendengarkan suara bunyi kereta, suara kuda yang banyak sekali. Tentara Aram mengira mereka akan dikepung oleh raja-raja orang Het dan Misraim. Padahal sebenarnya tidak ada siapa-siapa adik-adik, tidak ada siapapun yang datang. Tidak ada raja orang Het dan Misraim yang datang ke kemah tentara Aram. Suara-suara kereta dan kuda yang banyak sekali itu adalah hasil pekerjaan Allah untuk membuat nubuat Nabi Elisa yang kita baca di ayat pertama sungguh terjadi. Melihat tempat yang kosong itu, keempat orang kusta itu senang sekali adik-adik. Mereka berpesta, menikmati makanan dan barang-barang yang ditinggalkan oleh tentara Aram. Namun di tengah pesta itu mereka akhirnya sadar bahwa masih banyak saudara-saudara mereka yang kelaparan dan membutuhkan makanan. Karena itu keempat orang itu pergi dan memberitahukan kepada orang Samaria lainnya bahwa perkemahan tentara Aram telah kosong, sehingga orang-orang Samaria bisa mendapatkan makanan lagi. Kita melihat salah satu bentuk pertolongan Tuhan khususnya bagi keempat orang kusta pada waktu itu. Tuhan membantu mereka dengan cara membuat suara yang sangat berisik, suara kereta, suara kuda yang sangat banyak, sehingga membuat tentara Aram ketakutan dan pergi meninggalkan kemah mereka. Hal itu membuat orang-orang Samaria tidak kelaparan lagi adik-adik. Adik-adik, saat ini kita juga mau bersyukur, mau berterima kasih untuk berkat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika keempat orang kusta itu diingatkan oleh Tuhan bahwa berpesta menikmati makanan dan juga barang-barang peninggalan tentara Aram itu salah, mereka lalu bergegas pergi untuk memberitakan kabar baik bahwa tentara Aram telah pergi dari kemah mereka kepada orang-orang Samaria lainnya. Adik-adik, Tuhan memakai semua orang untuk memberitakan kabar baik, termasuk keempat orang kusta yang awalnya tidak diterima dan dijauhi oleh orang banyak karena penyakit mereka. Adik-adik, ketika kita sudah merasakan bentuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita harus meneruskannya kepada orang lain juga. Belajar dari keempat orang kusta tadi, bahwa ketika mereka sudah merasakan bentuk pertolongan Tuhan, mereka juga membawa berita kebaikan itu kepada orang lain, kepada orang-orang Samaria lainnya. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang masih suka berebut mainan sama adik atau kakaknya? Siapa yang masih suka tidak mau membagi makanan yang dia punya? Itu perbuatan yang baik atau tidak ya? Adik-adik berebut mainan, tidak mau membagi makanan yang dia punya, itu bukan perbuatan yang baik. Kalian harus belajar untuk membagi apa yang kalian punyai kepada orang lain. Misalnya ketika adik kalian atau kakak kalian ingin menggunakan pensil warna kalian, kalian bisa menggunakannya secara bergantian. Itu adalah contoh sikap meneruskan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita kepada orang lain. Meneruskan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita juga bisa membuat kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh terhadap protokol kesehatan. Adik-adik, dimanapun kalian berada, kalian tetap harus memakai masker yang benar, sering mencuci tangan, dan juga menjaga jarak dengan orang lain. Saat ini kita mengetahui banyak sekali bencana alam yang terjadi di negara kita.
Salah satu contoh lain dari meneruskan kebaikan Tuhan kepada orang lain adalah adik-adik bisa menyisihkan sebagian dari rezeki adik-adik ataupun uang jajan adik-adik untuk disimpan atau ditabung untuk diberikan kepada teman-teman kita yang sedang tertimpa bencana alam. Adik-adik bisa memberikannya melalui papa dan mama ataupun melalui sumbangan di gereja. Adik-adik membawa kebaikan untuk orang lain adalah salah satu bentuk ungkapan syukur kita atas bentuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian cerita kakak pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk berkat-Mu berupa kesehatan sehingga kami dapat beribadah hari ini dengan sukacita, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Seperti firman Tuhan, ajarkan adik-adik kami untuk membagikan berkat Tuhan menjadi saluran berkat untuk orang lain ya Bapa. Kami berdoa untuk adik-adik kami, ketika adik-adik kami boleh bersekolah di rumah, Tuhan yang boleh memberikan sukacita kepada mereka, mampukan mereka untuk dengar-dengaran dengan orang tua dan dengan orang dewasa yang menjaga mereka di rumah. Tuhan juga yang memberikan kemampuan untuk adik-adik kami dapat memahami pelajarannya ya Tuhan, dan ketika nanti mereka akan menghadapi ujian-ujian, Tuhan yang juga boleh memampukan mereka menjawab ujian-ujian dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk tumbuh kembang adik-adik kami, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka sukacita dalam pertumbuhan mereka, terutama biarkanlah mereka mengenal Tuhan, iman mereka semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk orang tua mereka, untuk mama papa yang Tuhan percayakan membimbing mereka, membina mereka, berikan hikmat pengetahuan yang berasal dari Tuhan sehingga mereka dapat membimbing adik-adik kami dan menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dengan penuh sukacita ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang tua kami ini ya Bapa, berikanlah kesehatan dan berikanlah rezeki sehingga mereka dapat membiayai adik-adik kami dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk GPIB Immanuel Medan, terutama untuk Bapak Pendeta Joni Alexander Rontoh, Tuhan yang boleh memberikan kesehatan, kemampuan untuk melayani Tuhan, dan berikanlah hati yang terus bersukacita dalam pelayanannya ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua pelayan, baik majelis presbiter PHMJ maupun pelayan pelkat dan komisi, Tuhan yang boleh memberkati kami. Kami juga berdoa untuk kakak layan pelkat PA Tuhan dalam setiap bumi juang kami, dalam pekerjaan kami masing-masing. Tuhan yang boleh memberkati kami, Tuhan yang boleh memampukan kami untuk memberikan yang terbaik. Dan terutama dalam pelayanan ini, biarlah pelayanan ini semua kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk kondisi negara kami, untuk COVID-19. Tuhan yang boleh memberkati semua ahli medis, dokter, suster, perawat, dan semua yang boleh bergerak di dalamnya, termasuk TNI Polri dalam menggalang usaha vaksin. Tuhan yang boleh memberkati, biarlah COVID-19 dapat segera berlalu, dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam hidup kami, terutama di dalam negara kami. Berkatilah pemimpin kami, Bapak Joko Widodo, sehingga dalam setiap hal yang beliau putuskan, semuanya penuh dengan rasa takut akan Tuhan. Pemimpin dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah Tuhan berkati, sehingga biarlah mereka dapat memimpin dengan rasa takut akan Tuhan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tuhan, demikianlah doa kami, doa yang tidak sempurna ini yang kami panjatkan melalui Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Juru selamatku.
berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan ini untuk perluaskan kerajaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat ibadah yang boleh berlangsung pada minggu pagi hari ini. Terima kasih juga buat firman yang boleh kami dengar di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, kami berdoa buat adik-adik klien kami, berkati mereka Tuhan, walaupun segala kegiatan mereka hanya dilakukan di dalam rumah, tapi kami yakin dan percaya adik-adik kami selalu bersuka cita dan selalu bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.